Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat tahun baru. Kita mengucap syukur pagi yang indah, pagi yang cerah. Tuhan boleh pelihara kehidupan kita. Tahun 2020 kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Kita juga percaya tahun 2021 juga penyertaan Allah beserta buat kita semua. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tahun yang baru. Kami percaya Bapa, kami punya Engkau Allah yang baik, yang sungguh baik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan Allah akan memimpin kehidupan kami. Kami boleh melalui setiap hari demi hari bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik di hari yang baru ini Tuhan. Kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru yang Kau berikan bagi kami. Hadirlah ya Bapa di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, serahkan semuanya dari awal sampai akhir. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat indah berhadapan dengan Tuhan. Biarlah kita mau tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu. Amin, haleluya. Memandang wajahmu,
Terima kasih.
Tuhan, Kau hiasi kehidupanku. Haleluya. Kita percaya kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau aku ada. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Amin. Engkau sangat baik. Terang aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Allah yang teramat baik. Amin. Saudara percaya memasuki tahun ini, Tuhan Yesus bersama kita. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Kita percaya janji Tuhan, iya dan amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
percaya pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Kami percaya memasuki tahun 2021 ini penyertaan-Mu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada sampai saat ini, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami kembali Tuhan akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah buat kami di tahun yang baru ini, di hari yang baru ini. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami siap Tuhan, buka hati kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengurapi hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan kami semua, kami percaya urapan yang sama menjadi bagian bagi kami semua. Kami siap Tuhan, terima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berbakti, selamat kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, di hari pertama di tahun 2021 kita sangat bersyukur diberi waktu dan diberi kesempatan oleh Tuhan kembali untuk beribadah bersama. Dan biarlah di dalam ibadah awal tahun ini kita sungguh-sungguh dapat mempersiapkan hati, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita untuk dapat kita dedikasikan bagi Tuhan, agar tahun yang baru yang sudah kita mulai ini menjadi tahun di mana Tuhan berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam ibadah awal tahun hari ini, saya ajak saudara untuk melihat satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita jadikan sebagai sebuah dasar bagaimana kita membangun hidup kita di tahun ini. Apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita dapat konsisten, dapat lebih sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang tidak mudah ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jalan orang benar semakin terang. Mari kita membaca di dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam menjalani sebuah babakan baru dari kehidupan kita, seperti apa yang mulai kita jalani di tahun yang baru ini, tentu kita mulai memikirkan, mulai merancang kembali, atau mulai membangun kembali tujuan-tujuan kehidupan kita, atau apa yang kemudian menjadi target-target kehidupan kita, baik dalam hal yang berkaitan dengan rencana jangka panjang atau mungkin target-target jangka pendek. Namun saudara, selayaknya
sebuah tujuan yang bisa kita gambarkan sebagai sebuah sasaran atau tempat yang menjadi tujuan di mana kita akan meraihnya, maka tentu untuk sampai kepada tujuan, sampai kepada sasaran itu, kita membutuhkan yang namanya jalan. Karena ada gap, ada jarak antara tempat kita berdiri sekarang dengan tujuan, sasaran yang mau kita capai. Tentu gap ini, jarak itu harus kita isi dengan jalan, dengan sebuah proses perjalanan untuk kemudian kita mencapai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam rangka kemudian mencapai tujuan, harapan, target yang kita bangun, dalam banyak fakta kehidupan, seringkali manusia tidak mau memperhatikan bagaimana jalan, proses, atau cara yang ia kerjakan dalam mencapai tujuan, harapan, dan sasarannya itu. Banyak kali orang tidak terlalu mau memperhatikan. Orang tidak ingin melihat bagaimana prosesnya. Orang tidak memperhatikan bagaimana jalan. Ketika kita berorientasi kepada tujuan, tidaklah salah. Karena kita sudah punya target, kita punya harapan, kita punya tujuan. Itu tidaklah salah. Berorientasi kepada tujuan tidaklah salah. Asalkan kita menyadarinya, tujuan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kemudian orientasi kita kepada tujuan itu melahirkan sebuah harapan, melahirkan sebuah semangat untuk menjalani. Nah, yang bermasalah adalah, atau yang menjadi persoalan adalah, ketika orientasi kita kepada tujuan tadi, orientasi kita kepada sasaran tadi, itu kalau orang Jawa bilang kebablasan, melupakan jalan, melupakan bagaimana itu dicapai, melupakan bagaimana proses. Nah, kalau orang hanya berorientasi pada tujuan, tapi kemudian dia tidak mau memperhatikan jalan, tidak mau memperhatikan proses, ini akan mengarah kepada apa yang kita sebut dengan kehancuran. Amsal pasal 4 ayat yang ke-19, satu ayat setelah ayat yang kita baca tadi, berkata bahwa jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Nah, kenapa mereka tidak tahu? Mengapa kefasikan itu dapat membuat orang tersandung? Alkitab katakan karena mereka tidak ngerti. Artinya mereka tidak mau tahu seperti apa tujuan itu dicapai. Saudara, ini zaman yang sulit. 2020 zaman yang tidak mudah. Memasuki tahun 2021, kita juga nggak tahu seperti apa kondisi. Sejauh mana dampak pandemik dari virus COVID-19 ini akan berpengaruh kepada kehidupan sosioekonomi politik di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika varian baru dari COVID ini mulai merebak di mana-mana, orang sudah mulai khawatir. Memang tidak dijelaskan sejauh mana dampak destruktifnya, tapi yang jelas kekuatan menularnya itu jauh lebih besar. Dan dimulai di Inggris, dan mulai semua orang mulai melaporkan, semua bangsa mulai melaporkan kejadian-kejadian itu. Ini tentu akan berdampak. Semua akses masuk dan keluar negeri sudah mulai dibatasi. Tentu ini menciptakan banyak sekali persoalan di dalam kehidupan.
Dan ketika persoalan-persoalan semakin banyak, hal yang paling menggoda dalam diri manusia adalah bagaimana orang mendapatkan sesuatu dengan cepat. Bagaimana segala sesuatu yang diharapkan didapat dengan cepat. Dan kadang-kadang orang sudah tidak lagi peduli dengan etika. Orang tidak lagi peduli dengan cara. Orang tidak lagi peduli dengan proses. Orang tidak lagi peduli dengan apa yang disebut dengan kebenaran. Orang tidak lagi peduli dengan apa yang disebut dengan aturan. Karena di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah segala sesuatunya menjadi tidak mudah, kecenderungan orang untuk menghalalkan segala cara menjadi sangat mungkin. Nah, ini yang kemudian Amsal 4 ayat 19 katakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, berbanding terbalik dengan jalan orang benar, karena mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tiba-tiba saja mereka tersandung. Tiba-tiba saja mereka mengalami sesuatu. Padahal segala sesuatu yang terjadi yang membuat mereka terjatuh, tersandung, hancur adalah kecenderungan mereka yang tidak pernah mau memperhatikan pilihan-pilihan hidup, jalan-jalan kehidupan yang seharusnya diambil. Alkitab, saudara, mengajarkan agar setiap orang mengambil sikap yang baik, mengambil yang namanya jalan orang benar. Dan Alkitab katakan jalan orang benar itu seperti terang di pagi hari yang semakin terang menjelang rembang tengah hari. Ada sebuah peningkatan kualitas terang kehidupan di dalam jalan-jalan orang benar. Nah, saudara, jalan yang kemudian digambarkan seperti terang pagi yang terus bersinar sampai pada puncak rembang tengah hari, bukanlah sebuah jalan yang tiba-tiba muncul dalam kehidupan seseorang, tetapi sebuah jalan kebenaran yang sebenarnya lahir dari pilihan sikap untuk hidup benar. Jadi jalannya atau jalan hidup orang benar itu sebenarnya lahir dari prinsip-prinsip nilai-nilai kebenaran. Orang tidak akan tiba-tiba memilih jalan orang benar kalau dia tidak punya prinsip, tidak memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran, prinsip kebenaran, inilah yang kemudian melahirkan pilihan-pilihan jalan untuk ditempuh. Nah, Alkitab katakan, pilihlah jalan kehidupan orang benar. Karena pilihan jalan yang diambil dari prinsip kebenaran itu seperti terang pagi yang lama-lama kemudian semakin terang menjelang rembang tengah hari. Memang dia tidak langsung bersinar, tidak langsung terang, tiba-tiba seperti di atas ini, mulai dari ufuk timur seperti gitu kan, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Mulai dari proses redup, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Tidak langsung memang. Nah, manusia kita di era komputerisasi ini cenderung pengennya lebih cepat. Gimana saya cepat? Gimana saya cepat kaya? Gimana saya cepat berhasil? Bagaimana saya cepat mendapatkan sesuatu? Karena segala sesuatunya dibangun di dalam pola-pola yang disebut dengan instantisme. Semuanya serba instan, maunya cepat. Kecenderungan ini pada akhirnya membuat manusia tidak lagi peduli dengan yang namanya proses, perjuangan. Orang lupa dengan hal-hal itu. Apalagi tadi saya katakan ditambah dengan kondisi-kondisi hidup yang sulit seperti ini, orang pengennya lebih cepat, pengen cepat, pengen cepat. Akhirnya menghalalkan segala cara. Akhirnya kemudian tidak pernah mempedulikan aturan, tidak lagi peduli dengan kebenaran, tidak lagi peduli dengan etika, tidak lagi peduli dengan norma-norma. Mari kita bangun sebuah babakan baru dalam hidup. Sekalipun mungkin tantangan hidup yang kita hadapi ini tidak mudah.
tapi jangan pernah tinggalkan nilai-nilai kebenaran. Di tahun 2021, di ibadah awal tahun, saya ingin mengajak kita semua kembali mengingat dan membangun prinsip kebenaran itu dalam diri. Jangan situasi dunia ini membuat kita kemudian menggerus kebenaran, prinsip, integritas dalam diri kita. Kalau saudara sudah hidup di dalam kebenaran, pertahankan hidup dalam kebenaran. Kalau saudara sudah mengambil hidup di jalan kebenaran, pertahankan hidup di dalam kebenaran. Cepat atau lambat, kehidupanmu akan semakin bersinar. Cepat atau lambat, seperti sinar dari cahaya pagi, akan semakin bersinar sampai pada rembang puncak tengah hari, bersinar dengan terang. Kuncinya adalah bagaimana membangun sebuah kehidupan hidup di dalam kebenaran itu. Nah, yang kedua, saudara, mari kita lihat bagaimana kemudian membangun sebuah kualitas kehidupan yang benar itu. Bagaimana jalan kebenaran, jalan hidup benar itu pada akhirnya terbentuk dalam diri kehidupan kita. Bagaimana kemudian kita bisa hidup di dalam kebenaran? Bagaimana kemudian pilihan jalan hidup benar menjadi sebuah pilihan hidup kita? Yang pertama, saudara, di dalam nasihat yang kita bisa tangkap dari Amsal pasal 4 ini, kita dapat melihat bahwa yang pertama adalah Alkitab ajarkan, milikilah hikmat. Apakah hikmat di situ? Ya, hikmat di situ tidak lain adalah ajaran dari firman itu sendiri. Amsal pasal 4 ayat yang kelima, ayat yang ketujuh berkata demikian, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Ayat 7, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat ini menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian orang dapat memilih, dapat memilah. Kalau dikatakan jalan hidup orang benar, berarti sebuah pilihan jalan yang sudah dipikirkan, dipertimbangkan, dinilai. Ini arahnya mau kemana? Ini akibatnya seperti apa? Semua orang punya kebutuhan, dan mungkin kita juga punya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tapi jangan kemudian tinggalkan hikmat itu. Kalau kita tinggalkan hikmat itu, kita seperti jalan orang fasik tadi. Seperti orang yang jalan dalam kegelapan, tiba-tiba tidak tahu dia tersandung, jatuh. Karena pilihan-pilihan sikap hidupnya. Orang kemudian tersandung, orang kemudian hancur karena pilihan-pilihan hidupnya. Sebuah pilihan yang digambarkan di dalam kegelapan, artinya dia tidak tahu apa yang ia pilih, apa yang ia jalani. Hikmat sebaliknya, memiliki hikmat berarti mengambil sebuah pilihan untuk hidup di dalam ajaran kebenaran itu. Kalau saudara hidup di dalam ajaran kebenaran, saudara akan ditolong untuk tidak tersandung kepada hal-hal yang tidak benar. Mungkin engkau tidak akan langsung jadi orang seperti yang kau harapkan, jadi langsung orang kaya atau jadi orang yang banyak uang karena saudara berhikmat. Tetapi yang jelas Alkitab katakan, ketika engkau memiliki pilihan hidup berhikmat yang menjadi dasar hidup di dalam kebenaran, terangmu pelan tapi pasti akan memancar. Terangmu pelan tapi pasti akan semakin kuat, bersih. Yang pertama tadi adalah memiliki hikmat. Miliki hikmat. Terus kejar kerinduan untuk memiliki hikmat. Sebab kunci dari kehidupan itu menurut kita Amsal adalah bagaimana kita memiliki hikmat. Ketika engkau memiliki hikmat, engkau akan memilih jalan hidup yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara,
pilihan untuk hidup di jalan yang benar itu akan terbentuk ketika kita kemudian memelihara hikmat itu. Kadang-kadang orang dalam tahap awal hidup di dalam hikmat, tetapi kemudian dalam proses berikutnya, karena desakan-desakan kebutuhan, desakan keadaan, desakan situasi, akhirnya orang mulai meninggalkan prinsip-prinsip nilai kebenaran itu. Ketika orang sudah mulai bosan, sudah mulai bosan, karena kok ikut Tuhan, jadi anak Tuhan, jadi orang benar ya hidupnya cuma gitu-gitu terus. Apakah ada saudara yang merasa jadi anak Tuhan kok ya gitu-gitu terus? Hidup dalam kebenaran kok ya gitu-gitu terus? Akhirnya orang mulai meninggalkan. Orang tidak lagi memelihara hikmat itu. Dan ketika orang sudah mulai meninggalkan hikmat, dia sudah mulai meninggalkan pilihan-pilihan hidup kebenaran itu. Orang sudah mulai meninggalkan pilihan-pilihan hidup kebenaran tadi. Karena apa? Karena hikmat Allah sudah tidak ada lagi di dalam hidup. Alkitab katakan, untuk engkau terus dapat hidup di dalam jalan yang benar, miliki hikmat dan peliharalah hikmat itu. Saya akan bacakan Amsal 4 ayat 6, ayat 8 dan ayat yang ke-13. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Alkitab jelas katakan, jangan tinggalkan hikmat itu. Ketika engkau tidak meninggalkan hikmat, engkau dipelihara oleh hikmat itu. Jadi ketika kita mau tetap hidup di dalam kebenaran, jangan tinggalkan hikmat itu. Hikmat yang saudara sudah terima dari firman Allah, pelihara itu. Maka ketika engkau memeliharanya, dialah yang akan memelihara engkau. Engkau memelihara hikmat Allah, maka hikmat Allah akan memelihara engkau. Dan kalau hikmat Allah yang memelihara engkau, hidupmu akan terjaga. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga. Semakin saudara mengasihi firman itu, hidup di dalam firman itu, maka engkau akan semakin dijaga oleh firman itu. Engkau mencintai kebenaran, maka kebenaran akan menjaga engkau dari yang jahat. Karena tidak akan pernah kebenaran itu membawa saudara hidup di dalam kehancuran. Kebenaran akan menjaga engkau. Walaupun mungkin dalam setiap tahapan babakan awal-awal kehidupan kita, orang yang hidup dalam kebenaran itu sepertinya tidak ada harapan. Sepertinya hidup di dalam kebenaran itu tidak ada harapan. Tapi saudara bisa lihat contoh-contoh para pejabat publik yang senantiasa menjaga hidupnya dalam kebenaran. Mungkin terlihat disia-sia karena pilihan-pilihan hidupnya tidak populer, tetapi hidupnya tetap terjaga, dan pada waktunya Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Jika engkau mengasihinya, engkau dijaga. Jangan tinggalkan hikmat itu, maka engkau dipelihara. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Orang yang hidup di dalam hikmat itu akan ditinggikan oleh hikmat itu. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Kalau yang saudara pegang baik-baik, erat-erat, itu adalah hikmat Allah, engkau akan dijadikannya terhormat. Tapi kalau yang saudara peluk erat-erat itu adalah prinsip-prinsip tidak benar, engkau akan dihancurkan.
kau akan dihancur. Karena apa? Yang jahat itu pada akhirnya akan hancur dan akan menyebabkan kita hancur. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia. Mengapa? Karena dialah hidupmu. Ini penting. Memasuki tahun 2021 yang kita tidak pernah tahu juntrungannya, seperti apa modelnya. Yang perlu saudara tahu adalah bagaimana engkau berpegang kepada kebenaran. Ini yang penting. Mau zamannya seperti apa, kalau yang kau pegang kebenaran, kau akan diangkat, kau akan dijaga, kau akan dilindungi, kau akan dipelihara. Pada waktunya kebenaran itu akan menunjukkan sendiri jalan. Dan mereka yang hidup di dalam kebenaran akan terpelihara oleh Tuhan. Mereka yang terpelihara di dalam hikmat, mereka yang memelihara hikmat, kehidupan mereka akan senantiasa hidup di dalam kebenaran itu. Dan ketika mereka hidup di dalam kebenaran itu, saudara akan melihat bagaimana kualitas kehidupan mereka semakin baik. Saudara, secara lebih konkret, saya akan lebih menunjukkan bagaimana sebenarnya memelihara hikmat. Jadi hal yang kedua tadi kita lihat kan bagaimana kemudian jalan hidup benar itu terbentuk. Kita lihat yang pertama, milikilah hikmat, yang kedua, peliharalah hikmat. Nah, konkretnya memelihara hikmat itu seperti apa? Pertama, saudara, dari Amsal 4 ini kita pun melihat yang harus kita lakukan adalah jaga hatimu dengan sungguh-sungguh. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jaga hati dengan baik. Pelihara hati. Kalau mau ditanya apa harta paling berharga dalam diri kita sebenarnya? Hatimu. Hati. Kau mau menjadi seperti apa? Kau mau mendapat seperti apa? Tergantung hatimu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu Alkitab katakan. Kalau dalam bahasa yang populer adalah jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut engkau jaga di dunia ini. Kalau kau bisa jaga barang-barangmu, jaga hartamu, jaga kesehatanmu, hati itu lebih daripada itu. Karena kalau sudah hatimu rusak, hatimu tercemar, itu tinggal nunggu waktu kehancuran akan datang. Karena kalau sudah hati ini tercemar, ini tercemar, semuanya tercemar. Kalau sudah hati ini tercemar, kalau sudah hati ini rusak, tanganmu rusak, hidupmu rusak, karaktermu rusak, keluargamu rusak, pekerjaanmu rusak, pelayananmu rusak. Karena hatimu udah rusak. Hati ini jaga. Jadi kalau bertanya bagaimana sih konkretnya memelihara hikmat Allah itu? Jaga hatimu dengan sungguh. Firman yang sudah ditaruh dalam hatimu, kau pelihara baik-baik. Dan jaga hatimu sesuai dengan hikmat itu. Yang kedua, Amsal 4 ayat 24, berkata-katalah dengan benar. Saudara, di dunia modern sekarang, salah ngomong, saudara, konsekuensinya hukum. Ya. Makanya kita perlu berkata-kata dengan benar. Saudara menyampaikan informasi yang bohong, ya bisa kena hoax. Ada hukumnya. Berkata-kata dengan benar. Tapi lebih daripada itu, saudara. Ketika orang berkata dengan benar, maka dia sedang berusaha untuk sebenarnya memelihara hikmat itu. Dalam tataran praktis sebenarnya, saudara. Dalam hubungan antar manusia, ada nggak sih orang yang suka dibohongi? Ada. Ada nggak sih orang yang suka di PHP? Kan nggak ada. Nggak ada orang yang suka seperti itu. Ketika engkau berkata dengan benar, engkau sedang membangun sebuah kepercayaan dalam diri.
Dan orang yang dipercayalah orang yang kemudian bisa membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik. Orang yang dapat dipercayalah yang pada akhirnya mendapat banyak kepercayaan, yang mendapat banyak kesempatan berkata-kata dengan benar, berkata-kata dengan jujur, berkata-kata dengan baik. Itu memelihara hikmat yang ada dalam diri. Berkata dengan baik. Jadi yang pertama tadi, jaga hatimu, berkata-kata dengan benar. Amsal 4:23 menjaga hati, Amsal 4:24 berkata dengan benar. Lalu yang ketiga, miliki tujuan yang benar. Melihara hikmat. Hikmat itu menolong kita untuk mencapai tujuan hidup yang benar itu kayak apa? Hikmat itu menolong kita untuk mempersiapkan diri kita melihat apa yang sebenarnya harus kita jadikan tujuan. Tujuannya benar atau tidak, itu tergantung kepada hikmat. Nah, ketika hikmat itu ada, maka dia akan menolong kita untuk tetap membangun tujuan hidup yang benar. Amsal 4:25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Punya target, sasaran yang benar, punya tujuan yang benar. Dan yang terakhir, saudara, bentuk konkret dari memelihara hikmat itu adalah konsisten untuk menjauhi kejahatan. Cara konsisten terus memelihara hidup untuk menjauhi kejahatan. Tempuhlah jalan yang rata, Amsal 4:26, dan hendaklah tetap segala jalan. Ayat 27, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kalau mau ditanya secara konkret bagaimana kita memelihara hikmat dalam diri kita, jaga hati, berkata-kata dengan benar, memiliki orientasi atau tujuan hidup yang benar, dan selalu konsisten untuk menjauhi kejahatan. Saudara, ketika kita hidup memelihara hikmat dan memiliki hikmat, Amsal 4:18 akan menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mulai dari awal, mulai dengan tahapan yang benar, dan engkau akan melihat terang hidupmu akan semakin bercahaya. Terang hidupmu akan semakin bercahaya, dan orang akan melihat. Ini menjadi sebuah kesaksian kehidupan. Mengapa? Karena kehidupan dari orang yang senantiasa memiliki hikmat dan memelihara hikmat, hidup di dalam kebenaran tadi. Mengapa hidupnya semakin terang? Mengapa cahaya kehidupannya semakin terang? Karena dari kehidupan orang itu akan terpancar kualitas-kualitas kehidupan, akan terpancar karya-karya pemulihan, potensi kehidupan yang menyembuhkan, memulihkan setiap orang. Makanya cahayanya semakin terang. Karena apa? Kehidupannya mengalir. Kehidupan itu selalu mengalir. Dari orang yang memelihara prinsip kebenaran dalam hidupnya, yang mengalir itu cuma kehidupan. Bukannya mengalir itu racun, yang mengalir itu hal-hal tidak baik. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang selalu mengalir dari kehidupannya itu cuma kehidupan. Hal-hal yang memberi kehidupan, hal-hal yang menyembuhkan, hal-hal yang menghidupkan, hal-hal yang memulihkan. Semua orang senang hidup dengan orang yang memelihara kebenaran seperti itu. Tapi kalau hidupnya fasik, omongannya jadi racun, pikirannya merusak, kecenderungannya menghancurkan. Karena apa? Hatinya tidak benar. Hatinya hidup dalam kepahitan. Hatinya hidup di dalam ketidakbenaran. Sehingga kemudian yang nasihat yang keluar itu adalah nasihat untuk menghancurkan, nasihat untuk membalas, nasihat untuk merusak. Tapi orang yang hidup di dalam kebenaran,
selalu yang muncul itu hanya hal-hal yang memberi kehidupan, hal-hal yang menyembuhkan, hal-hal yang memulihkan. Pegang kebenaran firman Tuhan baik-baik. Di awal tahun ini kita diingatkan kembali. Hal yang paling penting kita bangun adalah bagaimana membangun jalan hidup kita sebagai jalan hidup orang benar. Jangan pilih yang lain. Pilihlah hidup orang benar. Walaupun mungkin perlahan, tapi pasti terangmu akan bercahaya. Semakin terang sampai pada rebang tengah. Butuh waktu, ya. Butuh proses, ya. Kan tidak mungkin dari pagi-pagi tiba-tiba tengah hari dunia ini udah rusak rotasinya. Tiba-tiba pagi, tiba-tiba udah di tengah hari. Hukumnya begitu, berproses. Dan ini jauh lebih kekal nilainya. Ketika dimulai dari sebuah proses yang alami, hasilnya pun mendatangkan kebaikan. Tapi kalau yang langsung juga sejauh. Mulailah dengan proses yang alami, proses yang benar, dan nikmati proses itu. Nikmati proses itu. Enggak cuma kita mau menikmati hasilnya, nikmati proses itu. Oh, saudara juga bisa menikmati proses itu. Hidup kita ini menjadi sebuah kehidupan yang setiap hari itu diberi amunisi kehidupan oleh Tuhan. Kenapa? Setiap kali kita berproses, setiap hari itu kita juga melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Sehingga setiap hari yang keluar itu rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan. Karena kita melihat proses kehidupan kita itu sedemikian rupa dikerjakan oleh Tuhan melalui hikmat-Nya. Dari hari ke hari, saudara nikmati proses itu, saudara lihat kebaikan-kebaikan itu. Dan tanpa kau sadari, proses yang kau jalani sedang membentuk sebuah kualitas kehidupan yang benar. Nilai kita itu terbentuk setiap hari. Dan ketika kita berproses setiap hari, tanpa kita sadari, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Terus mengalami sebuah perubahan, pendisiplinan, karakter, pembentukan kualitas karakter menjadi lebih baik. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan tidak akan pernah membuat Anda menjadi rugi. Hidup di dalam kebenaran. Tuhan akan tunjukkan hasilnya tepat pada waktu. Bahwa jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang bersinar dan semakin terang pada rembang tengah hari. Tuhan kiranya menolong kita dan Tuhan kiranya memampukan kita menjalani tahun 2021 dengan kekuatan firman-Nya. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di tahun ini di dalam seluruh pilihan-pilihan kehidupan. Jalan yang kita ambil sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Kita akan siapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu pujian. Salibnya teramat mulia. Haleluya. Salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya
salibnya. Saudara boleh menyiapkan roti dan anggur di tangan saudara, dan kita akan siapkan hati kita menghadap Tuhan. Teramat mulia, dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi, salibnya, salibnya, haleluya, salibnya. Kau ajaib Tuhan, teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki tahun yang baru ini, dan kita akan menjalani hari demi hari. Kita tidak pernah tahu seperti apa situasi kondisi di tahun yang baru. Kita tidak pernah tahu seberapa besar, seberapa berat tantangan yang dihadapi. Tetapi firman Allah berkata, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Penyertaan Allah dalam diri kita itu hadir dan aktif melalui kebenaran firman, melalui Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, dekaplah firman itu, peliharalah firman itu, peluklah kebenaran itu dalam dirimu, sehingga engkau kemudian dapat terpelihara oleh, engkau akan dijagainya, engkau akan diangkatnya, engkau akan dibuat terhormat oleh kebenaran firman itu. Kita akan memeteraikan kebenaran firman itu melalui perjamuan Tuhan, di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, sehingga kebenaran firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami ada di hari yang baru, di tahun yang baru. Kami sadar akan keterbatasan kami manusia. Kami perlu Tuhan untuk memimpin dan membimbing hidup kami, untuk menyertai kami sekalian. Dan biarlah kehidupan kami boleh diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman. Sekarang kami akan bersekutu dan mengambil persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, karena kami percaya Tuhan, di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kuasa-Mu dimeteraikan dalam hidup kami. Anugerah dan kekuatan Allah hadir di dalam hidup kami, menyertai dan memberi kekuatan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena itu kuduskanlah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala perkara yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang menyucikan kami. Engkau juga menguduskan tangan hamba-Mu yang akan melayankan pelayanan perjamuan Tuhan ini. Kiranya Tuhan sendiri yang menguduskan hamba-Mu, sehingga kami layak menjalankan seluruh pelayanan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Roti dan anggur yang ada di tangan kami, Engkau kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati perjamuan kami. Haleluya. Amin. Saudara, angkat roti di tangan kananmu, dengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita, makanlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Engkau yang berjanji menyertai. Engkau yang berjanji memimpin kami melalui tubuh yang dipersatukan dengan tubuh kami. Kami melihat karya Tuhan yang nyata terus di dalam hidup kami. Angkatlah cawan anggur di tangan kanan saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Minum. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menganugerahkan tahun ini bagi kami. Kami percaya Engkau juga yang akan menyertai dan membimbing kami. Engkau juga yang akan menuntun setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Membimbing, menyertai, menolong dan menguatkan kami. Kami yang lemah akan dikuatkan. Kami yang kurang iman akan dibangkitkan kembali imannya. Kami yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang lemah akan diteguhkan kembali oleh firman. Terima kasih. Terus berkarya dalam kehidupan umat. Terus berkarya dalam kehidupan anak-anak. Dan biarkanlah hidup kami menjadi kehidupan yang semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Turunlah berkat-Mu bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Pengumuman gereja untuk ibadah pada ibadah minggu besok tanggal 3 Januari. Worship leader nanti saudara Daniel, singer Saudari Sabrina, lalu LCD nanti Saudari Friska, yang melayani cek suhu nanti Saudari Vita, dan tim musik seperti biasa. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini nanti jam 11.30 ada bakti sosial, pembagian sembako bagi lingkungan kita yang ada di sekitar gereja. Jadi Bapak Ibu yang ini bisa, tapi kalau yang memang sudah mau pulang juga tidak apa-apa, karena kita juga tidak boleh terlalu banyak orang di gereja. Nanti mungkin anak-anak muda bisa menolong untuk ngangkut sembako dari rumah Bapak Sulapin. Itu saja saudara pengumuman gereja. Kita akan tutup ibadah awal tahun kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan pujian. Terima kasih oh Tuhanku buat keselamatan jiwaku. Terima kasih oh Tuhanku buat
keselamatan jiwaku. Terima kasih buat cintamu, ramah heran kaya bagiku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kami boleh diizinkan Tuhan beribadah di awal tahun 2021. Sungguh berkat yang luar biasa Engkau izinkan kami memasuki tahun ini. Walaupun kami tidak pernah tahu bagaimana situasi di tahun ini, tapi yang kami tahu Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan menolong setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami yang mau tetap hidup di dalam jalan kebenaran, kami percaya firman itu akan menolong memelihara kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan kami, menjaga dan memelihara hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa terpelihara di dalam anugerah berkat tangan Allah yang Maha Kuasa. Kami yakin dan percaya kuasa Allah akan menyertai seluruh hidup kami. Di awal tahun ini hamba berdoa, kiranya tangan Tuhan selalu menyertai hidup anak-anak-Mu. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, Engkau memberkati apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang sudah memimpin kami sampai di tahun ini. Kami percaya Engkau yang juga akan menolong kami sampai pada kesudahannya. Engkau akan menganugerahkan segala yang terbaik. Engkau akan menghiasi tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan, dari keajaiban sampai kepada keajaiban, sehingga kami melihat karya Tuhan yang besar nyata di dalam hidup kami sebagai bentuk kesaksian bahwa Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menolong, Allah yang setia kepada perjanjian. Terima kasih Bapa di dalam surga buat persekutuan pada pagi hari ini. Firman yang sudah kami dengar, biarlah itu tertanam Tuhan, bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mari Engkau pimpin, mari Engkau sertai, Engkau tuntun kami di dalam setiap perjalanan kami, agar kami tiba di rumah kami dengan selamat. Kegiatan bakti sosial yang sebentar akan dilaksanakan, Engkau juga memberkati, segalanya dapat berjalan lancar, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermudahkan. Sekarang kami hendak pulang, mohon tangan berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, pulang, bawalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita sekalian.